Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan penggolongan materi. Ada 3 pertemuan yang sudah kita lalui terkait dengan penggolongan materi kemarin. Kita sudah membahas penggolongan materi itu sendiri. Kita buat dalam bentuk bagan dan penjelasan singkat masing-masing uh, materi yang ada di situ. Kemudian kita secara khusus sudah membahas apa itu unsur, termasuk di dalamnya tata atau cara penulisan lambang unsur. Kemudian kita sudah membahas senyawa, bagaimana sifat-sifat senyawa. Saya ingatkan kemarin jadi ada 3 pokok pembentukan senyawa selalu melalui reaksi kimia, kemudian sifat senyawa berbeda dengan unsur penyusunnya, dan yang ketiga perbandingan penyusun massa unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap. Kemudian kita juga sudah membahas campuran, termasuk kita di sini campuran itu kan perbandingannya bervariasi, yang kita bagi menjadi campuran yang homogen dan heterogen, kemudian kita membandingkan antara campuran dan senyawa, apa persamaan dan perbedaannya. Nah, untuk pertemuan ini nanti kita akan lebih fokus pada perhitungan atau penentuan kadar suatu unsur yang terdapat atau suatu zat di dalam campuran. Jadi, maaf, ini mestinya zat yang ada di dalam suatu campuran. Jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa komposisi suatu campuran itu dapat bervariasi. Jadi kita tidak dapat menentukan dengan pasti sejak awal. Jadi kalau misalnya kita berkatakan sirup, sirup itu kandungan gulanya berapa banyak. Nah ini kita nggak bisa. Yang penting kalau ada gula dilarutkan di dalam air, itu namanya larutan gula atau sirup. Alkohol dengan air itu namanya larutan alkohol. Berapa persen ya tergantung. Nah untuk itu kita perlu mengetahui perbandingan banyaknya zat yang terlarut di situ jika dibandingkan dengan jumlah seluruh zat di dalam campuran. Nah, nanti ini yang kita sebut sebagai kadar zat. Pada umumnya kadar zat itu dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi dalam bentuk persen atau bagian per 100. Persen, nanti di dalam perhitungan, dalam kadar itu ada 2 jenis, yaitu persen massa yang biasa dilambangkan dengan persen M per M, atau kadang justru persen berat, yaitu persen V per V, weight. Dan juga persen volume, persen V per V. Untuk zat yang terlarut atau yang bercampur itu ukurannya sangat kecil, nanti kita biasanya menggunakan istilah BPJ, bagian per juta, atau dalam bahasa Inggrisnya ppm, part per million, jadi bagian per juta. Kita bahas yang pertama, persen massa. Kapan kita itu, yang penting di sini, kapan kita itu menggunakan persen massa ini. Jadi persen massa ini kita gunakan apabila zat yang bercampur itu ada yang berwujud pada suhu kamar. Saya ulangi, jika yang bercampur itu pada suhu kamar ada yang berwujud padat, maka kita akan tepat menggunakan persen massa. Secara pengertian yang dimaksud dengan persen massa itu menyatakan banyaknya zat dalam 100 satuan massa. Jadi tidak harus 100 ya. Hanya untuk mempermudah saja angka 100 ini. Jadi sebetulnya yang lebih tepat adalah 100 satuan massa. Boleh gram, boleh kilogram, boleh ton begitu. Boleh miligram. Jadi ini masih bersifat umum. Jadi 100 satuan massa. Kalau dirumuskan nanti cukup sederhana. Persen massa itu massa zat yang akan kita tentukan dibanding atau dibagi dengan massa campuran secara total kalikan 100%. Sederhana itu aja nanti. Yang kedua adalah persen volume. Persen volume itu nanti digunakan apabila zat-zat yang bercampur itu wujudnya pada suhu kamar, wujudnya gas dan atau cair. Jadi misalnya aja kita mencampurkan antara
alkohol dengan air. Alkohol itu pada suhu kamar berwujud cair, air juga berwujud cair. Berbeda tadi dengan persen berat. Kalau persen berat misalnya larutan gula, itu yang tepat menyatakannya adalah persen berat. Karena gula pada suhu kamar itu berwujud padat. Tapi kalau persen volume, ini kedua-duanya itu ada atau berwujud gas dan atau cair. Misalnya lagi kandungan oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, pada suhu kamar oksigen kan berwujud gas, air berwujud cair. Maka kita menggunakan satuannya adalah persen volume. Rumusannya mirip. Jadi persen volume itu ya volume zat yang akan kita ukur, yang jadi perhatian dibagi dengan volume campuran dikalikan 100%. Yang ketiga adalah bagian per juta BPJ atau ppm, part per million. Sebetulnya sama seperti pada persen tadi, baik persen berat maupun persen volume. Hanya bedanya di sini bahwa zat yang akan kita tentukan itu jumlahnya sangat-sangat kecil yang ada di dalam campuran itu. Misalnya saja berapa banyaknya gas neon yang ada di udara. Ya, gas neon itu kan sangat kecil. Kalau gas oksigen kan cukup besar, maka kita nyatakan dalam bentuk persen. Tapi kalau gas-gas yang lain selain nitrogen dan selain nitrogen dan oksigen, itu kita lebih tepat menggunakan satuan BPJ. Misalnya aja gas karbon dioksida itu di udara hanya 0,33%. Nah, daripada 0,33% nanti kita menggunakan satuan yang lebih kecil, yaitu per 4 million ini. Jadi gas karbon dioksida itu 330 ppm. Itu lebih mudah menyatakannya. Daripada kita mengatakan 0, kan nggak enak. 0, desimal ada persen, kan nggak enak. Lebih tepat apabila kita menyatakan angkanya bulat, kemudian satuannya saja yang dikonversikan. Jadi prinsipnya sama, ini kan sama. Kalau ini tadi persen berat misalnya, massa zat per massa campuran kali 100%. Hanya aja kalau ini BPJ atau ppm, maka ini 10⁻6 atau kalikan 1 juta. Selain itu nanti juga sama untuk volume, jadi ya sama saja ini. Jadi volume zat per volume campuran kali 10⁻6. Untuk campuran nanti dinyatakan kadang kita sudah memiliki campuran, jadi misalnya tadi yang saya sebutkan misalnya CO2 itu 0,33%. Nah ini kalau kita akan konversi ya, kita ubah dalam satuan BPJ, cukup nanti dikalikan dengan 10⁻4. Jadi 0,33 akhirnya nanti menjadi 330 ppm misalnya. Jadi rumusannya cukup seperti ini, satu BPJ itu sama dengan 10⁻4 atau 1% itu sama dengan 10⁻4. Jadi cukup dikalikan, jadi kalau 0,330 itu kali 10.000 gitu aja, mudah. Nanti sebetulnya ada contoh lagi atau ada satuan lagi yang lebih kecil lagi. Misalnya saja kan ini karena perlu kita ketahui karena zat-zat ini cukup signifikan efeknya terhadap campuran. Misalnya terlarutnya zat arsen di dalam suatu kandungan makanan. Ada lagi misalnya apalagi kandungan uranium di dalam suatu mineral atau batuan. Nah ini kan meskipun sangat-sangat kecil, tapi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Jadi ada efeknya ketika itu terkena pada diri kita. Jadi seperti uranium itu meskipun sangat-sangat kecil itu kan menimbulkan suatu pancaran gitu. Nah, itu perlu kita ketahui berapa yang diperbolehkan. Kalau kita ingat kembali ke kemarin zat aditif ya pada makanan, arsen terlarut karena itu terdapat pada pewarna cat misalnya tinta, kemudian digunakan untuk makanan, itu masih diperbolehkan jika ada satuannya yang sangat-sangat kecil di bawah ambang batas. Nah, satuan yang digunakan nanti tidak lagi BPJ atau ppm, tapi BPM, bagian per miliar, atau PPB, part per billion. Billion itu 2 ya. Jadi miliar kalau di Indonesia kan. Jadi saya ulangi, kalau itu lebih kecil lagi, nanti adalah BPM atau PPB,
Tentu angkanya di sini tidak lagi pangkat 6, tapi 10 pangkat 9. Kita lihat contoh soal perhitungan dalam kadar. Jadi misalnya pada suatu botol sirup tertulis 5% di glukosa. Jika botol itu berisi 500 gram larutan gula atau glukosa, berapa gram glukosa tersebut yang terlarut? Cukup sederhana, jadi kita masukkan saja angkanya, persen. Ini rumusnya kan persen V sama dengan massa Z dibagi dengan massa total kali 100%. Kita masukkan saja, ini 5% sama dengan berapa, 5, ini yang dicari, kemudian ini dibagi 500 kali ini. Ini kan kita bisa coret persen-persen ya. Kemudian ini mungkin kurang tepat cara kita atau syarat menyoretnya. Sehingga akhirnya kalau kita perkalian silang, ini dikalikan ke sini, dibagi dengan 100 begitu, maka massa glukosa ditemukan 25 gram. Contoh kedua, kadar gas neon di udara adalah sekitar 18 ppm. Berapa sentimeter kubik gas neon yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Ingat di sini satuannya berbeda ya, ini sentimeter kubik dan ini meter kubik. Ya kita cari dulu saja. Karena ini satuannya kan cukup kecil, jadi volume 1 meter kubik. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Maaf, ini kelihatannya saya salah menuliskan ya. Mestinya ini yang neon ini berapa desimeter kubik, kemudian kalau ini sentimeter kubik, ya ini akan ketemu volumenya sekian. Jadi akan ketemu volume neon itu 0,018 desimeter kubik. Ingat, ini satuan kubik, jadi setiap kenaikan satu di matematika itu nolnya naik 1, itu karena kubik kan turun 3. Jadi ini kan 0,018, berarti kalau kita turun 0, nah ini berarti 18 cm kubik. Baik, saya rasa itu nanti kita bisa berlatih lagi untuk secara offline. Nanti kita cari beberapa latihan soal yang menghubungkan antara satuan-satuan kadar zat yang terdapat di dalam suatu campuran. Jadi baik menggunakan persen maupun ppj. Saya rasa itu pertemuan kali ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang masih terkait juga dengan campuran. Saya rasa itu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.